warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lutfianing Tias, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2021. Angkatan 41, kelompok 2, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan video tentang tugas agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN. Selamat menyaksikan. Nah, pada video kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber, kemudian akan saya kaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN, aneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Dwi Lutfianing Tias, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sleman. Di sini saya mohon izin Ibu untuk mewawancarai Ibu terkait tugas Latsar CPNS saya. Monggo Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darjatin Menang Manguni. Saya seorang guru pengajar di SD Sukomulyo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Saat ini saya mengaku kelas 4. Saya menjadi ASN di Kabupaten Sleman sejak tahun 2015. Nilai-nilai luhur yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya bagi menjadi dua hal yang besar. Yang pertama, saya sebagai makhluk pribadi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran agama yang saya anut, sehingga semua hal-hal yang saya lakukan, terutama dengan tingkah laku saya menggunakan acuan dalam agama saya. Yang kedua, saya sebagai makhluk sosial, yaitu nilai-nilai luhur yang saya terapkan yang paling utama adalah toleransi, kemudian kepekaan terhadap lingkungan. Dengan dua hal tersebut, maka saya akan saya selalu siap membantu masyarakat maupun lingkungan sekitar saya ketika ada yang membutuhkan. Nilai-nilai luhur yang saya terapkan dalam kehidupan saya sebagai ibu rumah tangga adalah yang paling pokok dan utama. Keluarga kami harus selalu menjunjung sikap-sikap yang berlandaskan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah sikap-sikap yang tetap berpegang pada ajaran-ajaran agama, sehingga masalah kejujuran, toleransi, keberagaman, kemudian kemasyarakatan atau tingkah laku sosial itu saya terapkan dalam pendidikan keluarga di dalam rumah. Nilai-nilai luhur yang saya terapkan dalam kehidupan saya sebagai seorang ASN sekaligus sebagai seorang guru pendidik di SD Sukomulyo, yang paling utama adalah profesionalisme dan tanggung jawab bekerja. Profesionalisme di sini yang saya maksudkan adalah semua pekerjaan yang saya lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada negara, baik secara teknis maupun secara administratif. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap diri sendiri maupun terhadap organisasi dan lembaga pendidikan yang ada di SD Sukomulyo ini. Tanggung jawab tersebut termasuk dalam pelayanan prima terhadap masyarakat dan wali murid yang membutuhkan bantuan kami di SD Sukomulyo. Untuk yang selanjutnya adalah orientasi mutu. Orientasi mutu di sini bahwa pekerjaan saya sebagai seorang guru yang bertujuan untuk mendidik para siswa itu adalah untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan mutu dan meningkatkan kualitas anak-anak di SD Sukomulyo supaya menghasilkan output yang bermutu dan berkualitas tinggi. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pandemi. Pekerjaan kami sebagai seorang guru sangat dipengaruhi adanya pandemi ini. Semua hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Meskipun demikian, kami tidak boleh mengurangi jam kerja kami ataupun kami membuat hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan peserta didik kami. Oleh karena itu, semua kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring meskipun dengan kegiatan pemantauan dan monitoring kami lakukan bisa secara daring maupun secara home visit yang dilakukan secara berkala dengan tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan prokes yang ada.
Pengalaman hidup yang saya lalui sudah cukup banyak sampai dengan hari ini. Sebagai seorang makhluk sosial dan sebagai seorang anggota masyarakat, banyak hal yang saya sudah lakukan, saya sudah alami dan sudah saya pelajari. Pengalaman yang paling utama adalah bagaimana caranya saya bisa merubah diri saya menjadi seseorang yang lebih terbuka, kemudian lebih adaptif dan meningkatkan etos kerja dalam masa-masa pandemi seperti ini. Pelayanan terhadap peserta didik yang saya lakukan tidak hanya terbatas dengan sosial media. Saya harus meningkatkan mutu dan kualitas saya pribadi dalam memberikan pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan lebih komunikatif. Sehingga dalam mengemas konsep demikian, saya harus selalu mencari tahu, menimba ilmu, meningkatkan, mengembangkan kemampuan saya, profesionalisme kerja saya maupun sebagai masyarakat yang harus mengayomi, memberi pelayanan yang terbaik kepada peserta didik maupun kepada masyarakat sekitar kami. Analisis hasil wawancara yang saya kaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama yaitu nilai akuntabilitas. Berdasarkan wawancara tadi, indikator yang saya temukan adalah tanggung jawab. Beliau bertanggung jawab terhadap profesinya sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua adalah indikator komitmen. Beliau menunjukkan sikap konsisten dalam melaksanakan tugas pokok profesinya dengan baik. Beliau juga menunjukkan sikap etos kerja yang tinggi. Nilai dasar ASN yang kedua yaitu nasionalisme. Indikatornya meliputi penerapan Pancasila pada sila pertama, yaitu selalu memegang teguh ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkup kerjanya. Kemudian, yang kedua adalah penerapan Pancasila pada sila kedua. Beliau selalu menanamkan toleransi, siap membantu masyarakat dan lingkungan sekitar dengan prima. Kemudian, penerapan Pancasila pada sila kelima. Bekerja keras dalam melaksanakan profesinya di masa pandemi COVID-19. Nilai dasar ASN yang selanjutnya adalah etika publik. Indikatornya meliputi profesional, yaitu selalu belajar untuk menjadi guru yang berkualitas dalam proses mendidik. Kemudian, indikator yang kedua adalah tanggung jawab terhadap kinerjanya. Beliau melaksanakan pekerjaannya tetap dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis terhadap negara. Berikutnya, nilai dasar ASN komitmen mutu. Indikatornya meliputi inovatif. Walaupun di masa pandemi seperti ini, beliau tetap memberikan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan komunikatif. Kemudian, indikator yang kedua adalah berorientasi mutu. Berusaha untuk meningkatkan daya saing mutu anak agar menghasilkan output yang bermutu dan berkualitas. Nilai dasar ASN yang kelima adalah anti korupsi. Beliau menunjukkan sikap jujur dalam melaksanakan pekerjaannya, tidak mengurangi jam kerja dalam pelaksanaan tugas mengajar. Kemudian, beliau juga menunjukkan sikap peduli terhadap peserta didik dengan memberikan pembelajaran yang taat protokol kesehatan, tidak membahayakan kesehatan di masa pandemi ini. Nah, itu tadi wawancara saya dengan salah satu tenaga pendidik di SD Negeri Sukomulyo. Pembelajaran yang dapat diambil yaitu beliau selalu menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, juga berlandaskan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Beliau juga selalu menerapkan profesionalitas yang tinggi dan etos kerja yang tinggi. Maka dari itu, yuk kita terapkan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, akuntabilitas, yang kedua, nasionalisme, yang ketiga, komitmen mutu, yang keempat, etika publik, dan yang terakhir adalah anti korupsi.